Bismillah. Assalamualaikum. Peran ulama di zaman jahiliyah. Ulama, bagi kaum Yahudi dan Nasrani biasanya disebut rabi, rahib, pendeta, paus, pastor, dan sebagainya. Sedang ulama bagi umat Islam, biasa disebut ustadz, kiai, syekh, habib, imam, dan sebagainya. Sebelumnya, kita telah membahas tentang zaman jahiliyah dan zaman hidayah. Sekarang kita akan membahas peran ulama dalam merusak umat dan agama di zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, At-Taubah 30-31. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan para rabi, Yahudi, dan para rahib, Nasrani, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah serta Al-Masih putra Maryam. Padahal, mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah 30-31. Yahudi dan Nasrani, dahulunya adalah umat dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dahulunya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Namun, apa yang terjadi setelah para Nabi dan Rasul itu meninggal? Ayat di atas memberi kita gambaran akan perjalanan suatu umat beragama sepeninggal Nabi mereka. Beransur-ansur mereka akan semakin jauh dari petunjuk dan hidayah. Menjadikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak, atau menobatkan seseorang sebagai anak Tuhan, ini adalah bentuk kesesatan terberat dan terjauh. Bagaimana bisa mereka ikut membenarkannya, sedang ayat-ayat dari kitab suci masih sering mereka baca dan dengar. Dan siapakah pelakunya? Pelakunya tentu saja adalah orang-orang yang dianggap sebagai pemuka agama, semacam pendeta, rabi, rahib, pastor, paus, atau yang lainnya yang telah sesat dan menyesatkan orang banyak. Begitu pula dengan para pengikutnya yang mengikuti dan membenarkan fatwa-fatwa sesatnya. Mereka dianggap telah menjadikan rabi, rahib dan pendeta itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah bagaimana kerusakan pada umat dan agama, karena ulah dari ulama mereka, walahul musta'an. Ini adalah pelajaran bagi kaum muslimin. Keadaan yang menimpa Yahudi dan Nasrani tentu tidak jauh berbeda dengan keadaan kaum muslimin sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Sebab, semakin jauh jarak zaman dari Nabi, tentu akan semakin jauh pula mereka dari petunjuk dan kebenaran. Hingga Nabi SAW pernah menggambarkan bahwa bangsa Arab suatu hari nanti akan kembali menyembah berhala Lata dan Uzza. Dari sini kiranya patut dipertanyakan, apakah pantas bagi kaum muslimin zaman ini menyandarkan agama kepada para ulama, ustadz, kiai, syekh, dan semacamnya? Apakah tidak berdosa bagi kaum muslimin mentaati mereka, atau malah kita justru dianggap menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam sebuah hadits dijelaskan peran ulama di zaman jahiliyah ini sebagai berikut. Artinya, akan datang suatu zaman pada manusia, di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja, dan tidak tinggal Al-Quran melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk, dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah, dan sungguh, fitnah itu akan kembali kepada mereka. Al-Baihaqi. Dari sinilah, maka patut bagi kaum muslimin merenungkan dan menyadari bahwa petunjuk, hidayah dan agama yang benar hanya bersama dengan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Mahdi, walahul musta'an.